Bab 3476. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Hall Master Liu, saya hanya berharap setelah memasuki Sekte Alkimia tidak akan memaksa saya untuk memurnikan pil setiap hari. Lu Chen memandang Aula Master Liu dan berkata sambil tersenyum masam. Hampir semua alkemis di bawah Sekte Alkimia adalah kuli alkimia, dan Lu Chen paling takut akan hal ini. Justru karena itulah Lu Chen Cai enggan bergabung dengan sekte dan karena takut kehilangan kebebasannya. Kamu adalah seorang kultivator ganda dalam alkimia dan seni bela diri. Kamu sangat baik dalam kedua kultivasi tersebut. Tidak peduli aspek apapun, kamu adalah bakat yang dirindukan oleh sekte alkimia. Bakat seni bela diri Anda sangat tinggi, dan Anda memang memiliki potensi untuk menjadi negara adidaya. Namun, sekte alkimia tidak kekurangan kekuatan super. Yang kurang adalah kultivator alkimia dengan potensi besar, dan kebetulan Anda memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam bidang alkimia, penanaman. Setelah Anda bergabung dengan Sekte Alkimia, kemungkinan besar Anda akan diminta oleh pejabat senior Sekte Alkimia untuk berlatih keras dalam cara alkimia, jadi saya tidak dapat menjamin permintaan Anda. Aula Master Liu menggelengkan kepalanya dan berkata demikian. Kalau begitu tidak apa-apa jika aku tidak bergabung dengan Sekte Alkimia. Aku tidak perlu dipaksa untuk membuat alkimia. Kata Lu Chen, tidak masalah jika kamu berada di kota Liga Abadi, tapi ketika kamu pergi ke Menara Raja Abadi, tidak akan berhasil jika kamu tidak bergabung dengan Sekte Alkimia. Hall Master Liu menghela nafas dan berkata, Sekte Alkimia ada di Menara Raja Abadi. Setelah berkultivasi di sana, Anda harus bergabung dengan Sekte dan bekerja untuk Sekte dan. Jika tidak, Sekte dan akan mengambil kembali jubah alkimia Anda dan kemudian dikeluarkan dari Sekte dan. Situasinya akan sangat suram. Petik 2. Tuan Balai Liu, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa jika saya bergabung dengan Sekte Alkimia, saya akan pergi ke Balai Pelindung Dharma daripada bekerja sebagai kuli alkimia? Lu Chen bertanya. Itu terjadi 5 tahun yang lalu. Situasinya telah sedikit berubah sekarang. Sekte Alkimia sangat membutuhkan pengembangan lebih banyak dewa alkimia tertinggi tingkat tinggi, dan Anda adalah salah satu kandidat terbaik. Master Aula Liu menambahkan, saya khawatir Anda tidak akan bisa memasuki Aula Pelindung Dharma, dan Aula Pelindung Dharma tidak kekurangan kekuatan super. Ada kemungkinan besar Anda akan dikirim oleh Master Sekte kami ke menyempurnakan ramuan. Jika itu masalahnya, maka aku akan keluar dari Sekte dan. Lu Chen mengatakan ini tanpa memikirkannya. Kamu selalu menjadi alkemis dari Sekte Alkimia dan memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Sekte Alkimia. Mengapa kamu ingin mundur? Jika kamu ingin mundur, Sekte Alkimia tidak akan melepaskanmu. Hall Master Liu menatap Lu Chen dengan marah, dan kemudian berkata, jika Anda ingin mendapatkan kebebasan terbesar di Sekte Alkimia dan tidak menjadi kuli alkimia, ada jalan. Apa yang bisa saya lakukan? Lu Chen bertanya dengan cepat. Anda lulus penilaian dan dipromosikan ke status alkimia, mendapatkan jubah ramuan tertinggi, menyalakan 9 pola ramuan tertinggi sekaligus, dan langsung menjadi pembudidaya alkimia tingkat tertinggi di alam abadi, maka tidak ada apapun di Sekte Alkimia yang dapat menahan Anda. Hall Master Liu berhenti sejenak dan kemudian berkata, hanya ada satu alkimia abadi tertinggi tingkat 9 di alam abadi, dan itu adalah pemimpin Sekte kami. Apakah Tuan Liu bermaksud bahwa selama saya menjadi kultivator alkimia tingkat tertinggi, saya bisa sejajar dengan master dari Sekte Alkimia? Mata Lu Chen berbinar. Tentu, status yang sama dalam alkimia berarti mereka berada pada level yang sama. Jika terjadi sesuatu, master Sekte hanya akan mendiskusikannya denganmu. Bagaimana dia bisa memberimu perintah? Tetapi dalam sejarah, tidak ada pencapaian alkimia siapapun yang begitu abnormal, dan mereka dapat menerangi 9 pola alkimia tertinggi sekaligus. Bahkan Master Sekte kita yang sangat berbakat, ketika dia pertama kali menerima jubah alkimia tertinggi, dia hanya menyalakan 5 pola alkimia tertinggi sekaligus. Kemudian, dia membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk secara bertahap naik ke tingkat ke-9. Ramuan tertinggi. Petik 2. Saya pikir Anda harus berhenti memikirkannya. Alangkah baiknya jika Anda bisa mencapai level Master Sekte kami. Di masa depan, jika Anda berlatih keras dalam alkimia, mungkin Anda membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk mencapai level Sekte kami, menguasai. Balai Guru Liu mengatakan demikian. Oke,
Saya ingin menguji Supreme Alchemy Immortal, saya ingin mendapatkan jubah Supreme Alchemy Immortal, dan saya ingin sejajar dengan Master Sekte Alkimia. Lu Chen terkekeh, dan telah memutuskan untuk mendapatkan jubah abadi pil tertinggi sebelum pergi ke Menara Raja Abadi. Bagaimanapun, tujuan utama Aula Alkimia tertinggi adalah untuk melakukan ini. Setiap tahun, semua balai alkimia tingkat 9 yang ingin dipromosikan harus datang ke sini untuk penilaian tahunan. Dan dia tinggal di Istana Alkimia tertinggi, yang sangat nyaman. Setidaknya penguasa istana tertinggi akan mengatur segalanya untuknya. Kamu punya ide bagus, kembali tidur, kamu akan mendapatkan segalanya dalam mimpimu. Hall Master Liu juga marah dan berhenti berbicara dengan Lu Chen. Dia segera menunjuk Raja Manusia Abadi di sebelahnya dan berkata pada Lu Chen, Raja Aosian, aku menunggumu untuk mengkonfirmasi daftar bintangnya. Berhenti bicara omong kosong denganku dan dapatkan hadiahnya dulu. Mari kita bicara tentang tangan. Lu Chen telah bertemu Raja Aosian. Lu Chen berbalik, menghadap Raja Abadi Manusia, dan melakukan penghormatan seni bela diri yang benar. Anyu telah bertemu Raja Aosian. Anyu juga memberi hormat. Pemeringkatan bintang diadakan setiap 1000 tahun sekali. Ada acara akbar di Jalan Abadi Tongtian. Hanya mereka yang mencapai final dalam kompetisi yang dapat masuk dalam daftar. Dan Zhong Lu Chen berada di final, mengalahkan Duan Sui Liu dari Aliansi Naga Patah dalam satu gerakan, dan menduduki peringkat pertama dalam daftar bintang. Adapun klan iblis Anyu, Raja Aosian melihat sekilas ke tempat kejadian dan menjelaskan secara singkat masalah daftar bintang, lalu melihat ke arah Anyu, kamu awalnya tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar, tapi Duan Sui Sui dikalahkan dan melarikan diri, jadi ada lowongan. Tempat kedua, Anda kebetulan berada di atas, itu hanya nasib buruk. Petik 2. Karena itu, Raja Aosian mengeluarkan gulungan kulit binatang peri dan memakainya meja di depannya. Dia membukanya dan melihat tidak ada tulisan formal di kulit binatang peri itu. Semuanya penuh dengan bintang, dan bintang-bintang itu berkelap-kelip samar dengan cahaya bintang, tapi bentuknya sangat aneh. Mereka tidak terlihat seperti bintang biasa, tetapi lebih seperti rune yang bengkok. Setelah Lu Chen melihat dengan cermat, dia memastikan bahwa rune itu berbentuk bintang. Mereka bukan milik 5 elemen atau ras, tetapi milik semua alam. Lebih tepatnya, itu adalah rune astral dengan makna yang sangat mendalam. Bahkan Lu Chen tidak memahami fungsinya. Namun, justru karena makna misterius yang diatur oleh rune bintang tersebut, seluruh volume kulit binatang peri dipenuhi dengan energi yang kuat, seperti kumpulan energi yang tidak akan pernah habis. Ini daftar bintang. Kamu harus menggunakan esensi dan darahmu sendiri untuk memasukkan sidik jarimu ke dalam daftar. Raja Aosian menunjuk ke kulit binatang peri di atas meja dan berkata kepada Lu Chen dan Anyu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lu Chen dan Anyu segera menggigit jari mereka, lalu mencetak tanda darah mereka sendiri di daftar bintang. Oke, kamu telah masuk dalam daftar dan berhak memasuki alam rahasia daftar bintang. Raja Aosian menyimpan daftar bintang dan berkata kepada Lu Chen dan Anyu, alam rahasia bintang aneh dibuka setiap milenium, yang sesuai dengan kompetisi daftar bintang. Dengan kata lain, itu akan segera dibuka. Selama pintu masuk ke dunia rahasia dibuka, Menara Raja Abadi akan memberitahu kalian berdua untuk masuk. Petik 2. Hanya Anyu dan aku yang bisa masuk. Lu Chen bertanya, ya, Anda telah berhasil masuk ke daftar bintang dan memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia bintang. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Kamu harus ingat bahwa dunia rahasia yang aneh memiliki batasan seni bela diri. Hanya mereka yang berada di bawah level Raja Abadi yang bisa masuk. Tidak apa-apa bagi Lu Chen. Wilayahnya masih sangat rendah. Dia tidak akan bisa mencapai alam Raja Abadi dalam 10 atau 8 tahun. Raja Aosian memandang Lu Chen, lalu ke Anyu, dan kemudian memperingatkan, tetapi Anyu kamu harus berhenti berlatih, jika tidak, kamu secara tidak sengaja akan menjadi Raja Abadi. Dan kamu tidak akan pernah bisa masuk lagi, dan kamu akan menyia-nyiakannya, peluang besar untuk menemukan peluang. Sekarang, atas nama Menara Raja Abadi, saya akan membagikan hadiahnya kepada kalian berdua. Raja Aosian mengeluarkan 2 kotak peri, meletakkannya di atas meja, dan mendorongnya masing-masing ke Lu Chen dan Anyu. Lu Chen membuka kotak perinya dan melihat kristal peri berwarna-warni seukuran kepalan tangan di dalamnya. Kristal itu cemerlang dan memiliki kekuatan khusus yang menakutkan.
Kotak peri anyu berisi seikat manik-manik buah kecil berdaging, berwarna emas dan harum, serta mengandung energi yang luar biasa. Jika Duan Sui-Sui tidak melarikan diri, atau jika Duan Qingyan masih hidup, mereka akan melihat sekilas betapa jeniusnya harta karun ini. Buah suci kehidupan. Harta karun jenius yang langka adalah tonik yang bagus untuk orang suci abadi. Satu bagian dapat menembus seluruh alam suci abadi. Leluhur Duanlong memberi masing-masing Duan Suiliu dan Duan Xingyan buah suci transformasi kehidupan. Baru pada saat itulah Duan Suiliu dan Duan Xingyan membuat kemajuan pesat dalam budidaya mereka di alam suci abadi. 10.000 buah suci kelahiran kembali dapat digunakan oleh 10.000 orang suci abadi tingkat rendah dari suku iblismu, yang dapat mempercepat efek kultivasi. Raja Abadi Ao menunjuk ke buah suci kelahiran kembali dan berkata kepada An Yu, dalam beberapa tahun, suku iblismu akan mengembangkan 10.000 orang suci abadi tingkat atas baru, dan lebih banyak orang akan masuk ke dalam jajaran Raja Abadi. Berbaris. Terima kasih, Raja Aosian. Anyu sangat senang dan segera mengucapkan terima kasih. Tidak hanya Anyu yang senang mendapatkan puluhan ribu buah suci transformasi kehidupan, tetapi penguasa aliansi abadi bahkan lebih bahagia, dan bahkan orang suci abadi dari seluruh klan iblis pun bersemangat. Benda ini merupakan harta langka yang hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat ditemukan. Ini adalah suplemen terbaik untuk orang suci yang abadi. Menara Raja Abadi membutuhkan waktu puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mengumpulkan 10.000 buah kehidupan suci. Tanpa diduga, mereka digunakan sebagai hadiah untuk kompetisi pemeringkatan bintang. Itu benar-benar jumlah yang besar. Namun, setelah kalian klan iblis mengambil hadiah ini, kalian harus mengolah lebih banyak Raja Abadi sesegera mungkin dan mengirim mereka ke Menara Raja Abadi sesegera mungkin. Penguasa kota aliansi abadi dari dinasti Aosian melihatnya dan berkata, Menara Raja Abadi kekurangan orang, loh. Dia mengatakannya dengan sangat jelas. Justru karena Menara Raja Abadi kekurangan Raja Abadi sehingga begitu banyak buah suci transendensi kehidupan dibagikan. Jika tidak, harta karun jenius yang langka harus terus dikumpulkan. Seperti yang kamu perintahkan, penguasa kota aliansi abadi segera merespons. Ini adalah kristal Raja Abadi Kuali Giok. Ini dapat membuka gua abadi Kuali Giok, dan ada miasma abadi api biru di dalamnya untuk Anda nikmati. Raja Aosian memandang Lu Chen, menunjuk ke kristal abadi 5 warna, dan berkata, gua abadi Kuali Giok dibuka dalam 1000 tahun, dan racun abadi Qingyan memiliki jumlah tertentu. Hanya 10.000 orang yang bisa masuk pada suatu waktu. Anda, Sekte Dan, dapat mengurusnya. Petik 2. Lu Chen adalah kontestan Dan Zong. Lu Chen mendapatkan hadiah ini sama seperti Dan Zong mendapatkannya. Sama seperti buah suci kehidupan, kedua hadiah ini merupakan hadiah berskala besar yang tidak dapat digunakan oleh satu orang saja. Kekuatan yang mereka miliki harus mendapatkan lebih banyak manfaat. Karena itu, semua kekuatan sangat mementingkan kompetisi pemeringkatan bintang ini. Inilah alasannya. Qingyan Immortal Miasma. Lu Chen merenung sejenak. Benda ini bukanlah harta karun yang jenius. Ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Saya tidak tahu apa pengaruhnya. Itu adalah sejenis racun bermanfaat yang memiliki efek ajaib pada para orang suci abadi. Mereka tidak hanya dapat dengan cepat memasuki alam Raja Abadi, tetapi efeknya akan terus bertahan untuk sementara waktu di alam Raja Abadi. Aula Master Liu di sebelahnya menyela dan menjelaskan kepada Lu Chen. Bagaimana jika itu bukan orang suci abadi? Lu Chen bertanya balik. Efeknya tidak terlalu bagus, kata Tuan Balai Liu. Ini, hadiah ini, bukankah akan banyak berguna bagiku? Lu Chen tercengang. Kompetisi pemeringkatan bintang pada awalnya adalah kompetisi untuk para orang suci abadi teratas. Kristal Raja Abadi Kuali Giok juga merupakan hadiah untuk orang suci abadi teratas. Jika Anda, seorang dewa abadi belaka, tiba-tiba muncul di tahap akhir, itu pasti tidak akan terjadi, dapat menyamai manfaat yang sesuai dari hadiah tersebut. Namun, Anda mewakili sekte dan dalam kompetisi. Sekte dan di belakang Anda memiliki banyak penjaga yang merupakan orang suci abadi tertinggi. Mereka masih dapat menikmati manfaat yang Anda berikan kepada mereka. Sedangkan untukmu, sebenarnya, kamu juga bisa pergi ke Gua Abadi Kuali Giok dan menghirup miasma abadi api hijau yang bermanfaat. Tidak akan ada salahnya. Raja Aosian memandang Lu Chen dan berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, saya bisa menunggu. Ketika saya mencapai puncak budidaya orang suci abadi,
saya akan pergi ke Gua Abadi Kuali Giok. Kata Lu Chen, Gua Abadi Kuali Giok hanya dapat dibuka selama 1 tahun, dan levelmu saat ini terlalu rendah. Saat kamu mencapai puncak orang suci abadi, itu tidak akan sampai pada tahun monyet, dan hari bunga bakung akan menjadi dingin sejak lama. Kata Raja Aosian, 1 tahun. Mendengar ini, Lu Chen mengerutkan kening, tahu bahwa dia mungkin terlambat. Kecuali dia kembali ke Pulau Naga Jahat dan berlatih di bawah energi kekacauan di sana, dia akan dapat mencapai puncak orang suci abadi dalam waktu 1 tahun. Tapi Pulau Naga Jahat sudah lama ditutup. Saya tidak tahu kapan akan dibuka selanjutnya. Mungkin bulan depan, mungkin 3 bulan kemudian. Mereka yang kurang beruntung mungkin harus menunggu sampai tahun depan. Juga, kekuatan tempurmu lebih kuat dari rata-rata Raja Abadi. Kota Aliansi Abadi tidak cocok untukmu. Kamu bisa pergi ke Menara Raja Abadi. Dalam perjalanan seni, bela diri, ranah sangatlah penting, tetapi itu bukanlah yang terpenting. Bagaimanapun, level ranah pada akhirnya adalah untuk kekuatan tempur. Jika itu orang lain, Dewa Abadi hanya bisa tinggal di kastil 10.000 abadi di periode berikutnya, dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota aliansi abadi, tetapi Anda adalah pengecualian. Dengan kekuatan bertarungmu, itu lebih dari cukup untuk pergi ke Menara Raja Abadi. Tidak masalah jika levelmu rendah, kamu bisa mengolahnya di Menara Raja Abadi. Ki abadi dari Menara Raja Abadi lebih tinggi, berkali-kali lipat dari kota aliansi abadi. Kamu akan meningkat dengan sangat cepat dengan berlatih di Menara Raja Abadi. Raja Aosian berkata demikian dan membujuk seperti ini. Saya pikir energi abadi di kota aliansi abadi cukup tinggi. Sebaiknya saya tidak pergi ke Menara Raja Abadi dulu. Saya akan berlatih di sini sebentar. Lu Chen menolak. Saya adalah Dewa Abadi, tetapi saya bahkan belum melangkah ke dalam orang suci abadi. Mengapa saya harus pergi ke Menara Raja Abadi? Selain itu, masih banyak hal yang belum selesai di kota Liga Abadi. Jadi Anda harus menyelesaikan masalah yang ada sebelum mempertimbangkan apakah akan pergi ke Menara Raja Abadi. Yang paling penting adalah dia pergi ke Menara Raja Abadi sendirian, bagaimana dengan pasukannya. Konon sering terjadi peperangan memperebutkan Menara Raja Abadi, yang bukan merupakan tempat yang baik untuk bermeditasi. Dia pasti tidak diperbolehkan membawa legiun level rendah ke sana. Ketika dia pertama kali membentuk legiun yang kuat ini, dia bertekad untuk meningkatkan legiun tersebut, daripada naik sendirian. Bahkan jika suatu hari, legiun itu menyeret kakinya ke dunia nyata, dia harus menunggu legiun itu bergegas ke dunia nyata, tidak peduli berapa lama dia menunggu. Terlebih lagi, dengan dukungan ramuan Jiuxian dalam jumlah besar, seluruh legiun tidak ketinggalan di wilayah mereka, dan kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat daripada prajurit biasa. Hanya dalam hal kekuatan tempur, seluruh anggota legiun lebih rendah darinya, tapi berapa banyak orang di dunia yang bisa mengimbangi kecepatannya dalam kekuatan tempur. Poin lainnya adalah dia memimpin legiun ke kastil 10.000 abadi lebih cepat dari jadwal, dan kemudian memimpin legiun ke kota aliansi abadi lebih cepat dari jadwal, tanpa menaikkan level seluruh legiun. Bagaimana legiun ini bisa melakukan sesuatu? Dia merasa akan lebih baik untuk meletakkan fondasi yang kokoh di kota aliansi abadi dan kemudian memimpin pasukannya ke Menara Raja Abadi. Dia sudah membuat serangkaian rencana. Setelah legiun fanatik meminum Mandala Immortal Crystal, mereka meningkat pesat di alam Dewa Abadi dan pada dasarnya menerobos ke tingkat orang suci abadi. Oleh karena itu, dia mengarahkan pandangannya pada buah suci kelahiran kembali Anyu untuk mempercepat kemajuan legiun fanatik di alam suci abadi. Setelah legiun fanatik mencapai puncak orang suci abadi, dia akan menyeret legiun tersebut ke Gua Abadi Kuali Giok, di mana mereka semua akan menerobos Raja Abadi. Bahkan jika kamu ingin tinggal di kota Xianmeng, kamu tidak akan bisa tinggal lama. Alam rahasia bintang aneh bukan di kota aliansi abadi, tetapi di Menara Raja Abadi. Jika Anda pergi ke Menara Raja Abadi untuk memasuki dunia rahasia, maka Anda tidak akan bisa kembali. Alam bintang misterius akan dibuka dalam waktu 1 tahun. Saya tidak tahu kapan akan dibuka. Jika kamu tidak pergi ke Gua Abadi Kuali Giok, itu tidak masalah. Kamu bisa memberikan kristal Raja Abadi Kuali Giok kepada orang lain dan membiarkan mereka pergi. Tetapi alam rahasia bintang aneh berbeda. Kamu harus pergi ke sini. Kamu dan Anyu ada di daftar bintang, dan hanya kalian berdua yang memenuhi syarat untuk masuk. Raja Aosian berkata demikian.
Beberapa kata dari Raja Aosian hampir menghancurkan rencana dan rencana Lu Chen. Ini 1 tahun lagi. Anda dapat memasuki Gua Peri Kuali Giok kapan saja sepanjang tahun. Kali ini sangat bebas. Namun tidak ada waktu pembukaan khusus untuk dunia rahasia aneh tersebut. Bagaimanapun, itu akan dibuka untuk Anda secara tiba-tiba dalam waktu 1 tahun, dan Anda tidak akan punya waktu luang sama sekali. Hal yang paling merepotkan bagi Lu Chen adalah dia harus tinggal setelah pergi ke Menara Raja Abadi dan tidak dapat kembali ke kota Aliansi Abadi. Kamu sangat ingin memintaku pergi ke Menara Raja Abadi. Apakah ada kekurangan orang di sana? Lu Chen bertanya balik. Ya, itu sangat kurang. Jika kamu memiliki kekuatan bertarung Raja Abadi, kamu harus pergi ke Menara Raja Abadi untuk mengabdi sesegera mungkin. Jangan tinggal di kota Aliansi Abadi terlalu lama. Setelah Raja Aosian mengatakan ini, dia berhenti tinggal lebih lama lagi dan segera menghilang dalam sekejap. Mengapa Menara Raja Abadi kekurangan orang? Lu Chen berbalik dan bertanya pada Balai Guru Liu. Tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Saat kamu pergi ke Menara Raja Abadi, kamu akan tahu kekurangan tenaga di sana. Hall Master Liu menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab pertanyaan Lu Chen. Sebaliknya, dia menepuk bahu Lu Chen dan berkata ini, sebenarnya, jika kamu pergi ke Menara Raja Abadi, kemungkinan besar kamu tidak akan bekerja untuk Menara Raja Abadi, tetapi untuk Sekte Alkimia. Baru saja, kataku, jelas bahwa Sekte Alkimia juga kekurangan kultivator alkimia dengan pencapaian tinggi di Sekte Alkimia. Anda ditakdirkan untuk menyempurnakan dan mempraktikkan alkimia untuk Sekte Alkimia sampai status Anda di Sekte Alkimia ditingkatkan menjadi ekstrim dan Anda bisa sejajar dengan Master Sekte Alkimia. Petik 2. Jadi, saya harus menguji alkimia tertinggi. Lu Chen bertanya, itu benar. Jika kamu gagal lulus ujian dari Dewa Alkimia tertinggi, kamu tidak akan disambut oleh Sekte Alkimia bahkan jika kamu pergi ke Pagoda Raja Abadi sebagai alkimia abadi biasa. Hall Master Liu melanjutkan, alkimia abadi tingkat ke-9, di Sekte Alkimia, tidak ada status di dalamnya, jadi Anda tidak perlu menyempurnakan ramuan setiap hari. Tetapi jika Anda tidak menyempurnakan ramuan untuk Sekte Alkimia, Anda harus bekerja untuk Menara Raja Abadi. Sering terjadi perang di sana, jadi kamu bahkan tidak memikirkan berapa banyak waktu yang kamu miliki untuk berlatih. Lu Chen mengerti, jadi dia tersenyum tipis dan berkata, terus terang, Menara Raja Abadi adalah sebuah lubang. Selama kamu melewatinya, itu akan seperti memasuki lubang. Kira-kira sama. Hall Master Liu tertawa keras dan berkata, Menara Raja Abadi adalah tempat uji coba. Orang-orang harus menjalani cobaan yang sulit di sana, jika tidak, bagaimana mereka bisa tumbuh? Saya ingin tahu apa yang sedang diuji di tempat uji coba ini. Lu Chen bertanya, kamu akan tahu kapan kamu pergi. Tapi, sekali lagi, ada kemungkinan besar kamu bisa membuat alkimia dari sekte dan tanpa harus menjalani cobaan berbahaya di Menara Raja Abadi. Selama kamu mengikuti jalur alkimia dengan sepenuh hati, bahayanya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu bekerja untuk kekuatan apapun kecuali Sekte Alkimia. Hall Master Liu berkata bahwa dia tidak lagi tinggal di sini dan segera pergi dengan pelindungnya. Lu Chen mengalahkan Duan Suihui, yang membuatnya menghela nafas lega dan membawa kemuliaan bagi Danzong. Dia juga mendapatkan kunci Gua Abadi Kuali Giok, yang membuatnya sangat bahagia. Dia ingin segera kembali ke Danzong untuk melaporkan kabar baik dan membuat semua orang di Danzong bahagia. Begitu Hall Master Liu pergi, Master Kota Aliansi Abadi datang dan menatap kotak peri di tangan An Yu, matanya bersinar terang. 10.000 buah suci kelahiran kembali dapat dengan cepat menghasilkan 10.000 orang suci abadi tingkat atas untuk klan iblis kami dalam waktu singkat. An Yu, Anda telah memberikan kontribusi besar untuk klan kami. Puji Tuan Kota Aliansi Abadi. Saya ingin 5.000 buah suci kelahiran kembali. Tanpa diduga, Lu Chen berbicara seperti ini, yang mengejutkan penguasa Kota Aliansi Abadi. Mengapa? Kamu punya hadiahnya sendiri, dan suku iblis kami memiliki hadiah dari suku iblis kami. Jangan berharap untuk mencoba mendapatkan buah suci. Meskipun kamu kuat, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak bisa menindas yang lemah dan secara terbuka datang untuk mencuri hadiah kami. Jika kamu berani melakukan ini, kami, klan iblis, tidak hanya akan membiarkanmu pergi, tapi tak satu pun dari 6 balapan besar kami yang akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika kamu adalah Raja Abadi,
bahkan jika kamu mendapat dukungan dari istana tertinggi, kamu tidak dapat mengalahkan 6 ras besar, kan? Terlebih lagi, jika Menara Raja Abadi mengetahui hal ini, kamu pasti tidak akan bisa memanfaatkannya. Sementara penguasa kota Aliansi Abadi terkejut, dia juga marah dan memarahinya berulang kali. Tanpa diduga, begitu dia selesai memarahinya, Anyu menyerahkan seluruh kotak peri kepada Lu Chen, sepenuhnya bekerja sama dengan Lu Chen. 5.000 buah suci kelahiran kembali mungkin tidak cukup, Anda harus mendapatkan lusinan lagi. Anyu berkata pada Lu Chen, Anyu, kenapa kamu memberikan setengah dari hadiah klan iblis kami kepada Lu Chen? Penguasa kota Aliansi Abadi merasa cemas. Lu Chen memiliki pasukan lebih dari 5.000 orang. Level mereka relatif rendah. Masing-masing dari mereka perlu mengonsumsi buah suci transendensi kehidupan. Jika tidak, mereka tidak akan mampu mengimbangi kecepatan Lu Chen. Kata Anyu jujur, biarkan aku pergi, anak buah dan kudanya tidak ada hubungannya dengan kami klan monster. Kami klan monster tidak memiliki kewajiban untuk membantunya mengembangkan kekuatannya. Mendengar ini, penguasa kota Aliansi Abadi tercengang, dan kemudian hampir menjadi gila. Klan iblis tidak memiliki kewajiban, tapi aku punya. Anyu sebenarnya mengatakan ini, Anda, penguasa kota Aliansi Abadi bahkan lebih terkejut. Saya juga anggota Legiun Lu Chen, jadi tentu saja saya memiliki kewajiban untuk mengembangkan legiun tersebut. Anyu menambahkan, terlebih lagi, hadiah dalam kompetisi peringkat bintang diberikan kepada saya secara pribadi, bukan kepada klan iblis. Saya berhak menangani keberadaan hadiah tersebut. Faktanya, dia belum menjadi anggota Legiun Fanatik, dia hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk memukul mundur penguasa kota Aliansi Abadi. Kami, klan iblis, mempunyai perseteruan sumpah dengan keturunan 9 naga. Bahkan jika kamu bukan musuh keturunan 9 naga, bagaimana kamu bisa bergabung dengan tim keturunan 9 naga? Kata Tuan Kota Aliansi Abadi dengan marah. Kami, klan iblis, memiliki dendam dengan keturunan 9 naga di alam abadi, tapi saya telah bergabung dengan Legiun Lu Chen di dunia fana, dan masalah saya tidak ada hubungannya dengan klan iblis. Kata Anyu. Ini, penguasa kota Aliansi Abadi tercekat dan hampir tidak bisa berkata-kata. Dia masih menenangkan diri untuk beberapa saat sebelum berkata lagi, oke, meski begitu, kamu cukup mengambil sebagian kecil dari buah sucinya. Tidak, perlu memberi lebih dari setengahnya, kami klan iblis punya lebih banyak. Ada banyak orang yang menunggu untuk menggunakan buah suci kelahiran kembali untuk meningkatkan diri mereka sendiri, Anda tidak bisa memberikan sebagian besar manfaat kepada pihak luar. Petik 2. Legiunku berjumlah 5.000 orang. Setiap orang membutuhkan buah suci. Ini satu-satunya cara. Anyu merentangkan tangannya dan berkata begitu. Kamu, kenapa kamu tidak mempertimbangkan kepentingan rasmu sendiri dan selalu mengacungkan tangan keluar? Penguasa kota Aliansi Abadi sangat marah sehingga dia hanya bisa mengubur tai seperti ini tanpa berani melakukan apapun pada Anyu. Anyu adalah orang paling kuat di klan monster, dan dia berasal dari pihak Lu Chen. Apalagi yang bisa dia lakukan? Oke, berhentilah berdebat. Lu Chen mengambil lebih dari 5.000 buah suci kelahiran kembali. Setelah menyimpannya, dia berkata kepada penguasa kota Aliansi Abadi, saya memiliki 10.000 tempat untuk memasuki Gua Abadi Kuali Giok. Saya dapat memberikan Anda 1.000 tempat kepada klan iblis. Anggap saja itu milik saya. Mari kita menebusnya dengan buah suci. 1.000 tempat. Ketika penguasa kota Aliansi Abadi mendengar ini, matanya langsung berbinar. Lu Chen adalah orang nomor 1 dalam daftar bintang, jadi hadiah yang didapatnya tentu saja adalah yang terbaik, jauh lebih baik daripada hadiah Anyu. Buah suci transformasi hanya mempercepat kecepatan budidaya orang suci abadi. Setelah mencapai puncak Sein abadi, itu saja. Efek buah suci akan hilang. Masalahnya adalah sangat sulit untuk berpindah dari puncak Sein abadi ke Raja Abadi. Ada kesenjangan yang sangat besar di antara keduanya. Tidak mungkin orang dengan talenta tinggi bisa menerobos dalam waktu singkat, bahkan ada yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapainya. Mereka yang memiliki bakat buruk hampir tidak memiliki harapan untuk menerobos dan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam jajaran Raja Abadi selama sisa hidup mereka. Ada banyak orang di klan monster yang telah terjebak di alam puncak Sein abadi dan tidak mampu menerobos. Tapi Gua Abadi Kuali Giok berbeda. Selama seseorang yang berada di puncak alam suci abadi masuk dan menyerap miasma abadi api biru di dalam,
Tidak peduli seberapa berbakat atau rendahnya mereka, mereka bisa menjadi Raja Abadi sebelum meninggalkan gua. Oleh karena itu, Lu Chen ingin mengalokasikan sebagian kuota di Gua Abadi Kuali Giok kepada klan iblis. Bagaimana mungkin penguasa kota aliansi abadi tidak tergoda? Ini tidak sesederhana tergoda, tetapi diam-diam bersemangat karena sejumlah besar orang dari klan iblis dapat dipromosikan menjadi Raja Abadi. 1000 tempat terlalu sedikit. Penguasa kota aliansi abadi menahan kegembiraannya dan tetap tenang di permukaan, namun dia menaikkan harga seperti ini, kamu mengambil 5.000 buah suci, jadi kamu harus membayar kembali 5.000, itu adil. Aku menyerahkan 1000 tempat demi An Yu, bukan demi klan iblismu. Lu Chen tidak mentolerir pihak lain, dan berkata, bahkan jika saya tidak memberi Anda kuota, Anda klan iblis tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Buah suci adalah hadiah An Yu, bukan hadiah klan iblis Anda. Anda sebaiknya ceritakan masalah ini dengan jelas. Kamu, penguasa kota aliansi abadi tersedak, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu Lu Chen, jadi dia harus mengatakan ini lagi, kuota 1000 agak sedikit. Setidaknya kamu bisa memberi 2000. Kami memiliki terlalu banyak orang suci abadi di klan iblis. Ya, sulit untuk mengatur 1000 tempat. Petik 2. Jika Anda terus menawar dengan saya dan membuat saya tidak bahagia, saya akan mengambil kembali 1000 tempat itu dan tidak bahkan memberimu satu. Lu Chen berkata dengan tenang. Jangan, penguasa kota aliansi abadi tercekik lagi. Jika dia berani menawar dengan Lu Chen lagi, dia hanya bisa berkata, oke, 1000 adalah 1000. Jika kamu membuat perjanjian, kamu tidak bisa menariknya kembali. Lu Chen tidak setuju dengannya, dan An Yu adalah orangnya Lu Chen, jadi apa yang bisa dia lakukan? Di bawah perhatian semua orang di tempat kejadian dan sorak-sorai. Dari orang-orang suci abadi yang tak terhitung jumlahnya, Lu Chen dengan murah hati pergi bersama An Yu. Namun, ada dua orang yang menatap sosok Lu Chen yang mundur, mata mereka perlahan menjadi menyeramkan. Kedua orang ini bukan hanya eksekutif puncak klan monster, tetapi juga eksekutif puncak menara aliansi abadi. Mereka adalah Tuan Kota Aliansi Abadi dan orang kepercayaan Tuan Kota Aliansi Abadi, Qianlong. Tuan Kota, An Yu mengulurkan tangannya keluar. Dia membantu orang luar tetapi tidak membantu rakyatnya sendiri. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi seperti ini, kan? Qianlong memandang penguasa Kota Aliansi Abadi dan berkata, lagi pula, Lu Chen bahkan bukan orang luar. Dia adalah musuh klan iblis kita. Apakah An Yu dianggap sebagai pengkhianat klan iblis kita? Pernyataanmu agak ekstrim. Lengan Yu diputar keluar, tapi belum sepenuhnya keluar. Dia masih memberikan kontribusi kepada klan. Setidaknya setengah dari buah suci kehidupan dan kehidupan tertinggal. Penguasa kota Liga Abadi bertepuk tangan. Dia memberi isyarat kepada Qianlong untuk melihat kotak peri di dalam kotak, dan kemudian berkata, tidak masalah apakah perilaku An Yu merupakan pengkhianat klan iblis atau tidak. Bagaimanapun, kami tidak akan mengakuinya. Kamu harus mengerti alasannya. Petik 2. Tanda seru. Sebelum An Yu pergi, dia memberinya semua buah suci kehidupan yang tersisa, dan ada hampir 5.000 lagi, yang setidaknya memungkinkan klan iblis untuk mengembangkan sejumlah besar elit suci abadi. Adapun An Yu secara terang-terangan berjalan bersama Lu Chen, apa yang bisa dia lakukan selain membuka satu mata dan menutup satu mata? Lu Chen adalah orang paling berkuasa di kota Xianmeng dan anggota Sekte Dan. Prestisenya di kota Xianmeng sudah sangat tinggi. Dan An Yu adalah orang terkuat di klan monster. Dia juga berada di peringkat bintang. Dia telah diakui oleh para pemimpin tertinggi Menara Raja Abadi dan dapat membawa manfaat besar bagi klan monster. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengakui bahwa An Yu adalah pengkhianat klan monster. Tapi, Lu Chen memiliki kristal Raja Abadi Kuali Giok di tangannya, yang setara dengan memegang kunci Gua Abadi Kuali Giok. Dia hanya memberi kita 1000 tempat untuk klan iblis, tetapi mengambil lebih dari setengahnya buah suci kehidupan kita. Bukankah itu sedikit hilang? Namun, Qianlong menggigit Lu Chen dan berkata, menurut transaksi normal, Lu Chen harus memberi kita sebanyak yang dia ambil dari kita. Faktanya, dia tahu bahwa 1000 tempat yang diberikan oleh Lu Chen itu banyak. Itu setara dengan kelahiran 1000 Raja Abadi yang baru, yang jauh lebih berharga daripada mengambil lebih dari 5.000 buah suci transformasi kehidupan. Dia juga tahu bahwa jika bukan karena An Yu, Lu Chen akan begitu murah hati. Saya khawatir Lu Chen tidak akan menyerahkan satu tempat pun kepada klan iblis. Namun,
dia masih mengajukan ide kepada penguasa kota aliansi abadi, berniat memiliki rencana lain. Jika kamu punya ide, beritahu aku. Penguasa kota Xianmeng memahami apa yang dimaksud dan ditanyakan Qianlong. Ada lebih dari 10.000 orang suci abadi teratas di klan iblis kita. Jika kita bisa mendapatkan 10.000 tempat di Gua Abadi Kuali Giok, klan iblis kita akan menjadi sangat kuat di masa depan sehingga kita dapat menghancurkan ras lain bahkan di Menara Raja Abadi. Petik 2. Qianlong mencondongkan tubuh ke telinga penguasa kota aliansi abadi dan berbisik, selama kita mengambil kristal Raja Abadi Kuali Giok dari tangan Lu Chen, semua ini dapat terwujud, dan semua manfaatnya akan menjadi milik klan iblis kita. Alat tawar-menawar macam apa yang harus kita gunakan untuk menukar kristal Raja Abadi Kuali Giok dari Lu Chen? Tanpa alat tawar-menawar yang signifikan, aneh jika Lu Chen menyerahkannya dengan begitu mudah. Penguasa kota, aliansi abadi menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara rendah. Ini bukan tentang perubahan, ini tentang pengambilan. Bunuh saja Lu Chen. Qianlong tidak berani berbicara dengan jelas kali ini, tetapi langsung menyampaikan pesan tersebut untuk menghindari orang lain mendengar kata-katanya. Lu Chen lebih kuat dari Duan Suiliu, setidaknya di level mendiang Raja Abadi. Bisakah kita mengalahkannya? Penguasa kota aliansi abadi juga mengirim pesan kembali. Saya yakin saya tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi tidak dalam pertarungan kelompok. Bahkan jika Lu Chen dapat mengalahkan 10 atau 100 orang suci abadi teratas, bisakah dia mengalahkan ribuan dari mereka? Selain itu, Lu Chen hanya berada di level mendiang Raja Abadi dalam hal kekuatan tempur, tidak secara keseluruhan. Lu Chen baru berada di tahap akhir dari Dewa Abadi. Hanya karena kekuatan tempurnya meningkat, bukan berarti pertahanannya juga bisa meningkat. Tubuh fisiknya masih cukup lemah. Terlebih lagi, selama pertarungan antara Lu Chen dan Duan Suihui, setelah tebasan terakhir, Lu Chen menjadi lemah. Ini menunjukkan bahwa energi abadi Lu Chen tidak cukup untuk bertarung dalam pertarungan yang berlarut-larut. Selama kita memasang jebakan dan memancing Lu Chen keluar kota, kita bisa membunuhnya tanpa ada yang menyadarinya dan tidak akan ada yang bisa mengetahuinya. Ketika saatnya tiba, kita mendapatkan kristal Raja Abadi Kuali Giok, dan seluruh Gua Abadi Kuali Giok adalah milik klan iblis kita. Qianlong tersenyum jahat dan menyemangati penguasa kota aliansi abadi dengan berbagai cara. Apakah kamu yakin akan membunuh Lu Chen tanpa memberitahu Dan Zong? Penguasa kota aliansi abadi sangat prihatin dengan masalah ini. Dia ingin melakukan apa yang dilakukan Lu Chen untuk merebut harta karun itu, tetapi dia juga tidak ingin membeberkan masalahnya. Begitu segalanya menjadi lebih besar, semuanya akan berakhir. Pasti, pasti dan pasti. Qianlong menepuk dadanya untuk memastikan, dan berkata demikian, kami akan memasang jebakan di pegunungan orang mati atau pegunungan binatang abadi, pilih salah satu sesuka hati. Ketika tiba saatnya untuk membunuh Lu Chen, dia akan didorong sampai mati roh-roh atau binatang buas. Dan Zong tidak akan melakukannya untuk orang yang mati. Membodohi, pegunungan orang mati sangat berbahaya untuk kita daki. Itu bukan tempat yang baik untuk memasang jebakan. Juga, cara memasang jebakan ini dan cara merumuskan rencana ini terserah padamu. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja pada tuan kota ini. Penguasa kota aliansi abadi mengirim pesan. Saya dengan rendah hati mematuhi perintah saya. Persetujuan dari penguasa kota Xianmeng membuat Qianlong sangat bahagia. Dibandingkan dengan penguasa kota aliansi abadi, Qianlong lebih membenci Lu Chen. Bagaimanapun, identitas penguasa kota aliansi abadi ada di sana, dan dia harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, selalu memberikan perhatian pada Dan Zong, dan tidak berani menekan Lu Chen terlalu banyak. Tapi status Qianlong tidak setinggi penguasa kota Liga Abadi. Jika Anda tidak perlu terlalu khawatir dalam melakukan sesuatu, tidak ada yang tidak dapat Anda lakukan. Ketika Sadeng membuat masalah dengan Lu Chen, hanya di bawah instruksi Qianlong dia melakukannya. Namun Sadeng gagal membunuh Lu Chen, malah dibunuh oleh Lu Chen. Qianlong sangat marah hingga dia merokok dari lubangnya. Jika Duan Sui tidak memaksa Lu Chen untuk bertahan sampai kompetisi peringkat bintang, Qianlong pasti sudah mengambil tindakan atau membunuh Lu Chen sejak lama. Sekarang, Lu Chen telah mengalahkan Duan Sui, dan kekuatan bertarungnya telah mencapai tingkat yang tidak normal. Tidak mudah lagi menghadapi Lu Chen. Setidaknya, pasukan suci abadi tertinggi klan iblis harus ditarik keluar dan ribuan orang suci abadi teratas mengepung Lu Chen sebelum mereka yakin untuk membunuh Lu Chen.
Dia tidak mampu memainkan pertandingan sebesar itu sendirian. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memobilisasi pasukan suci abadi tertinggi dari klan iblis. Tapi sekarang kami mendapat dukungan dari penguasa kota, semuanya berbeda. Kita dapat dengan berani mendesain Lu Chen. Lu Chen sedang dalam perjalanan kembali ke Istana Abadi dengan cepat, tetapi dia tidak tahu bahwa masih ada orang di kota Liga Abadi yang berani berkomplot melawannya. Kembali ke aula tertinggi dan tiba di garnisun Legiun Fanatik, Lu Chen merasa bahagia dan kesepian pada saat yang sama ketika dia melihat aura orang suci abadi yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana. Untungnya, ketika kristal abadi Mandala yang dibawa kembali dari lembah naga jahat diambil bersama dengan pil abadi Jiuhua, efek gabungan dari keduanya bahkan lebih kuat dari yang diperkirakan. Semua anggota Legiun Fanatik telah memenuhi pembayaran di mukanya, dan mereka semua telah menembus belenggu terbesar dan terakhir dari alam abadi, dan telah menjadi Legiun Orang Suci Abadi. Hal yang sepi adalah sebagai pemimpin Legiun Fanatik dan keturunan 9 naga terkuat dalam sejarah, kecepatan kultivasinya pada awalnya tidak tertandingi oleh siapapun, tetapi sekarang dia tertinggal dari semua orang di wilayahnya. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Kekuatan ramuan utama dan energi kristal Mandala harus diserap oleh Dantian. Dia tidak memiliki dantian, dan urat naganya tidak menyerap benda-benda itu. Sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa iri dengan kemajuan pesat semua anggota Legiun. Melangkah dari alam abadi ke alam suci abadi, ini bukanlah apa-apa. Dia sekarang telah membawa lebih dari 5.000 kristal abadi, dan dia juga dapat memimpin saudara-saudari Legiun untuk membuat lompatan besar, yang berarti mereka dapat berkultivasi ke tingkat terkuat secepat mungkin dalam proses alam abadi. Pada akhirnya, seluruh Legiun bisa mengikutinya ke Gua Abadi Kuali Giok, di mana mereka bisa langsung menerobos Raja Abadi. Kemudian, Legiun Fanatik berubah menjadi Legiun Raja Abadi, dan bahkan dapat berpartisipasi langsung dalam pertempuran di Menara Raja Abadi. Dan pada saat itu, dia tidak tahu di level mana dia berada. Mungkin dia belum mencapai level Immortal Saint. Setelah menyadari kehadiran aura Lu Chen, semua orang di Legiun tidak lagi memiliki niat untuk berlatih dan keluar dari tempat tinggal pelatihan mereka satu demi satu. Semua orang tahu bahwa Lu Chen akan berkompetisi dalam kompetisi peringkat bintang dan harus bertarung sampai mati dengan Duan Sui-Sui terkuat. Semua orang akan mengkhawatirkan Lu Chen. Begitu Lu Chen kembali, semua orang tidak berniat berkultivasi. Mereka pasti bergegas keluar untuk melihat bagaimana keadaan bosnya. Apakah dia kehilangan lengan atau kakinya, atau kepalanya masih utuh. Meskipun kekuatan tempur Lu Chen dan banyak metode selalu menjadi yang paling meyakinkan bagi semua orang. Tapi Duan Sui-Sui berada di puncak Saint Abadi, dan kekuatan tempurnya masih di level Raja Abadi. Dia jauh lebih kuat dari Lu Chen dalam segala aspek, yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Lu Chen, saudara laki-laki, bos, bagaimana kompetisinya? Apakah kamu pernah bertarung dengan Duan Sui-Sui? Bagaimana hasilnya? Saudara-saudara bergegas keluar dan mengajukan pertanyaan. Ada kabar baik dan kabar buruk, yang mana yang ingin kamu dengar? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Dengarkan kabar baiknya dulu, kata Fei Long. Saya memenangkan semua kompetisi dan memenangkan tempat pertama dalam daftar bintang. Kata Lu Chen, di mana kabar buruknya? Fei Long bertanya. Duan Sui-Sui melarikan diri. Saya tidak bisa membunuhnya. Sayang sekali. Lu Chen menghela nafas. Jangan menyebutkan penyesalan. Pertama, apakah kamu mengalahkan Duan Sui-Sui? Fei Long bertanya balik. Tentu. Lu Chen tersenyum dan berkata, jika aku tidak bisa mengalahkannya, maka dia akan mengalahkanku, dan aku tidak akan mati lama-lama. Penyesalan apa yang ada? Kali ini Duan Sui-Sui jauh lebih tinggi darimu. Dia bukan tandinganmu, jadi dia ditakdirkan untuk menjadi kekalahanmu selamanya. Wilayahmu akan meningkat dengan cepat. Lain kali kamu bertemu dengannya, kamu pasti akan berada di atas level Saint Abadi, dan dia bukan tandinganmu. Fei Long mengerutkan bibirnya dan berkata, jika saatnya tiba, kekuatan tempurmu akan menghancurkannya. Kamu bisa membunuhnya sesukamu, dan dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Hei, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Lu Chen tertawa. Apa yang aku katakan selalu masuk akal, oke. Fei Long memutar matanya, lalu menatap Lu Chen, menunjukkan senyuman jahat, dengan sengaja menggoda Lu Chen, kakak senior, kamu tahu, aku telah memasuki alam orang suci abadi,
dan kamu masih dalam tahap akhir dari Dewa Abadi. Kamu benar-benar menyeretku ke bawah. Kaki belakangku. Lu Chen tertegun dan tidak ingin mengatakan apapun lagi. Dia akan membuat Fei Long bergidik di kepalanya, tapi dia tidak menyangka An Yu akan membelanya. Dia dan datang untuk menghadapi Fei Long terlebih dahulu. Lu Chen tidak menahanmu, tapi kamu menahan Lu Chen. Anda tidak bisa mengikuti ritme Lu Chen. Petik 2. Hei, aku sudah berada di level yang jauh lebih tinggi dari kakak seniorku. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana saya menahan kakak senior saya? Fat Dragon menolak untuk menerimanya. Alam menyajikan kekuatan tempur dan wilayah Lu Chen tidak pernah menandingi. Tahukah kamu, Anyu tidak menjawab dari depan, tetapi dari samping. Kekuatan tempur, menyebutkan kecakapan tempur Lu Chen, Fei Long segera layu. Kekuatan tempur Lu Chen tidak lagi dalam kategori orang suci abadi. Setidaknya telah mencapai tingkat mendiang Raja Abadi. Mengerikan, An Yu menatap Fei Long dan bertanya lagi, bocah gendut, dalam hal alam, levelmu lebih tinggi dari Lu Chen. Apakah kamu berani bertarung dengan mendiang Raja Abadi? Jangan berani. Ketika Fei Long mendengar ini, wajahnya berubah menjadi hijau dan bibirnya menjadi pucat, dan dia segera menyerah.